Bagaimana program ini dibaca? Apakah sebagai keberanian pemerintah untuk mempertaruhkan kebijakan hari ini demi masa depan anak muda Jambi? Pemerintah itu salah satu tugasnya adalah membuka lowongan kerja, memberi pekerjaan kepada warga negaranya. Tentu dengan berbagai macam sektor. Nah, salah satu sektornya adalah untuk Mereka kompetensi. dilatih di sini, Ya. ditempa di Jepang, Ya. lalu mereka kembali ke sini, ya bisa jadi seperti Pak Kadis bilang tadi ya. Ya, ya. Oh, memang real ya. Jadi Real, oke. nanti dia kerja. Nah, kalau program yang kita bahas hari ini adalah magang ke Jepang, itu adalah Seandainya program ini tidak ada, menurut Abang Jambi ini akan kehilangan apa, Bang? Kalau memang yang Bang sampaikan tadi, jika program ini tidak ada di Jambi, Iya. nah, peluang kerja di luar negeri kan ada setidak-tidaknya kita tuh mendapat tiga keuntungan. JB People, bagi sebagian anak muda Jambi, bekerja di luar negeri barangkali jauh panggang dari api. Bukan karena tidak mampu, tapi mungkin lebih karena belum menemukan jalan yang tepat, belum tahu harus jalan mana yang ia tempuh. BPS Provinsi Jambi mencatat tahun lalu pengangguran di provinsi ini setidaknya mencapai 82.000. Nah, Pemprov Jambi bersama Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama membuka program kerja magang nasional ke luar negeri, dalam hal ini di Jepang. Ini bukan sekedar tentang pergi, tapi tentang keberanian menjemput masa depan. Namun pertanyaannya, apakah ini benar-benar kesempatan untuk mengubah hidup mereka yang mengambil program ini, atau hanya sekedar mimpi yang singgah sebentar? JB People, saya Dedi Rahmawan, dan inilah ruang dialog untuk JB People tentang peluang, perjuangan, dan masa depan anak muda Jambi. Bersama saya sudah hadir 2 orang narasumber, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Pak Ahmad Bestari. Selamat datang, Pak. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Lalu satu lagi adalah alumni, sosok yang pernah menempuh magang langsung di Jepang. Beliau biasa disapa Bang Naruto. Selamat datang, Bang. terima kasih Pak. Terima kasih sudah hadir. Oke, JB People, saya ingin ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, ini mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan. Program ini kan sudah berjalan sekian tahun, sekian periode. Bagaimana program ini dibaca? Apakah sebagai keberanian pemerintah untuk mempertaruhkan kebijakan hari ini demi masa depan anak muda Jambi? Baik, Bung Dedi. Pertama kami mengucapkan terima kasih nih atas kesempatannya diundang di acara Jam Bisnis. Jam Bisnis ini. Baik, saya akan coba sedikit memberi penjelasan terkait program magang. Jadi pemerintah itu salah satu tugasnya adalah membuka lowongan kerja, memberi pekerjaan kepada warga negaranya. Tentu dengan berbagai macam sektor. Nah, salah satu sektornya adalah yang hari ini kita bahas adalah magang ke luar negeri. Magang, oke. Nah, sebenarnya kami juga di Dinas Tenaga Trans Provinsi itu ada membuka kegiatan-kegiatan magang yang untuk kerja dalam negeri. Oke. Nah, malah kita sampai sesuai dengan program kerja Bapak Gubernur itu adalah sampai ke tingkat tapak, memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Jadi ada yang di pesantren, ada yang di desa. Jadi pelatihan-pelatihan yang kita berikan itu adalah pelatihan-pelatihan kekinian itu. Skill untuk melatih skill ini ya. Jadi ada yang perbaikan HP, ada yang perbaikan motor. Nah, itu yang untuk skala lokal. Nah, kita tahu bersama sekarang ini kan bahwa minat untuk bekerja di luar negeri kan cukup besar. Oke. Cukup besar, malah kita sering melihat ada istilahnya tenaga kerja yang ilegal ini. Nah, inilah untuk itulah kita mencoba membuka bekerja sama. Kami itu ada 2. Satu dengan Kementerian Tenaga Kerja yang magang dengan ke Jepang ini bekerja sama dengan IM Jepang ya. IM Jepang ya. Nah, satu lagi itu adalah ada kementerian namanya Kementerian P4TKI itu, PMI. PMI ya. Nah, yang PMI ini
itu mempersiapkan para calon pekerja ini, pencakir ini untuk bekerja, bukan magang. Oh, memang real ya. Jadi Real, oke. nanti dia kerja. Nah, kalau yang kita bahas hari ini adalah magang ke Jepang, itu adalah kurun waktunya terbatas, hanya 3 tahun. Oke. Nanti memang selama 3 tahun itu mereka mendapatkan skill dan dapatkan pengetahuan di Jepang. Nanti pulang ke Indonesia. Nah, di pulang ke Indonesia ini memang ada dua tantangan nih. Apakah dia akan membuka lowongan kerja baru atau memang dia menyalurkan ilmu yang sudah dapat di Jepang itu di Indonesia. Jadi itu yang kita coba menyalurkan ini dalam rangka juga meningkatkan kompetensi kepada para pencari kerja, usia kerja di Provinsi Jambi. Berarti salah satu kata kuncinya kompetensi tadi ya? Iya, Mereka dilatih di sini, ditempa di Jepang, lalu mereka kembali ke sini, ya bisa jadi seperti Pak Kadis bilang tadi ya, membuka lapangan bekerja atau oke, ya, menarik sekali Pak, Pak Kadis. Saya ingin selanjutnya ke Bang Naruto. Seandainya program ini tidak ada, menurut Abang Jambi ini akan kehilangan apa, Bang? Potensi anak mudanya kah, atau makin angka pengangguran semakin tinggi atau bagaimana? Baik, terima kasih Bang Dodi. Hari ini saya dipanggil proses di sini. Terima kasih. Mungkin kesekian kali saya menghadiri seperti ini, Bang. Dan rata-rata saya memang selalu diminta karena pernah ke sana dan lain-lain. Saya sampaikan ke teman-teman, baik anak-anak muda Jambi, jika mungkin saya di Jambi juga membuat program ini dari 2013, Bang. 2013. Dan saya mungkin jadi pelaku yang pernah ke Jepang juga. Dan sampai hari ini saya juga memang dari awal saya coba sedikit kupas dari saya sendiri. Kenapa sih ini saya jalankan dari 2012 di Jambi sampai hari ini? Karena saya pengen tuh mengajak anak-anak Jambi jangan ingin jadi pekerja. Saya berharap mereka ingin jadi pengusaha, Bang. Nah, kalau memang yang sampaikan tadi, jika program ini tidak ada di Jambi, ini potensi mungkin sebenarnya pekerjaan apa saja sama, Bang. Tapi yang saya alami di Jepang mungkin banyak yang saya dapatkan. Terutama mungkin hari ini orang Indonesia untuk kata disiplin itu masih jauh. Yang kedua, karakter kerja, Bang. Oh, itu setidaknya bisa didapatkan lah ya. Betul. Dari inilah. Karakter jika memang tidak ada kesempatan lagi misalnya ke sana nggak ada, ya mau nggak mau mungkin persentase untuk dapat itu orang-orang tertentu saja. Karena mungkin hari ini anak muda sekarang, mungkin Abang Dodi udah tahu lah, mungkin udah mulai lemah untuk mendapatkan disiplin, sikap sama karakter tadi. Saya kira itu paling berat buat saya juga. Karena tidak semua orang tua mampu menghadapi itu. Karena itu tuntutan zaman mungkin ya. Baik. Saya jadi ingat tadi sebelum acara ini kan tadi disiplin ya bilang ya. Betul. Jadi beliau sudah datang jam 12:30 tadi sebelum acara dan Pak Kadis seperti itu. Jadi bukan, Bang. teruji jam 12.25, Bang. Oh, 12.25 ya. Pak Kadis ngajak jam 12:30 kan dulu kan. Jadi terbukti ya. Disiplin. Jadi setidaknya karakter itu akan terbentuk. Pak Kadis sendiri melihat seperti apa? Apakah kan sudah banyak gelombang nih, lalu alumninya pulang ke Indonesia, ke Jambi, melihat mereka yang pernah magang di Jepang ini seperti apa, Pak? Kalau saya melihatnya, kami melihatnya bahwa program ini ya itu tadi, satu pertama kita ingin menyalurkan potensi-potensi usia kerja yang mungkin di dalam negeri tidak tersalurkan, bisa ini ada peluang. Nah, peluang pekerja di luar negeri ini kan ada setidak-tidaknya kita tuh mendapat tiga keuntungan. Pertama yang tadi disampaikan skill tadi ya. Kedua ya penghasilan, kita tidak nafikan itu penghasilan. Ketiga pengalaman dia lihat negeri lain lah untuk perbandingan. Nah, saya pikir 3 pokok ini kalau kita manage dengan baik, ya tentu hasilnya akan baik. Nah, mungkin dengan ritme kerja di dalam negeri dengan ritme kerja di luar negeri tentu berbeda. Apalagi kalau kita bicara income-nya. Betul. Belum lagi suasana dan segala. Nah, itu yang coba. Bukan berarti budaya di luar negeri lebih baik daripada budaya di Indonesia, tidak. Saya selalu berpesan kepada anak-anak persiapan yang mau magang, saya selalu sampaikan bahwa kalian jangan lupa bahwa kalian itu adalah orang Jambi. Kalian adalah orang Indonesia. Bukan berarti kalian bekerja di luar negeri hilang identitas itu. Itu yang harus kita
goyangkan, kita racuni lah kepada anak-anak kita ini supaya dia punya daya saing yang tinggi. Karena ketika dia sudah misalnya lulus magang di Jepang, ada kesempatan di dalam negeri, pemuluhan negeri, ini kan menjadi referensi yang sangat baik kan. Pernah berpengalaman kerja selama 3 tahun ya, 3 tahun. Dan memang kalau saya berproyeksi, kalau saya ini anggaplah yang magang ini adalah calon-calon pekerja unggul. Sayang kalau dia bekerja di sektor yang sama di Indonesia. Kalau saya punya mimpi, saya selalu memberi motivasi, ya kenapa tidak kerja di luar negeri di tempat negara lain yang memang butuh skill yang dia punya. Dan saya yakin dengan kompetensi yang mereka dapat selama 3 tahun bekerja di Jepang, mereka mampu untuk itu. Oke Pak Kadis, mungkin bisa diceritakan program ini sudah berapa lama berjalan dan untuk tahun 2025 ini prosesnya sejauh mana? Saya dengar kan sudah berlangsung nih. Nah, kalau seandainya mana tahu ada orang di luar sana, penonton kita, ingin saya ini tertarik magang ke Jepang. Nah, mungkin seperti apa selanjutnya Pak Kadis? Bisa silakan Pak Kadis. Baik Bung Dede, bahwa dari catatan kami, bahwa program magang ke Jepang ini mulai tahun 2013 ya. Zamannya Pak HBA waktu itu, Pak Gubernur. Okay. Jadi ada kontrak antara kerjasama antara pemerintah Provinsi Jambi dengan IM Jepang dan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Nah, kurun waktu sekitar 12-13 tahun ini memang ini sudah alhamdulillah berjalan karena dapat saya informasikan kepada rekan-rekan semua bahwa tidak semua provinsi punya kesempatan program seperti ini. Oke. Nah, dalam catatan ini hanya untuk Sumatera hanya 3 provinsi. Jadi Provinsi Jambi ini termasuk yang mendapat kepercayaan yang luar biasa. Ini kan kalau bicara magang, apalagi sudah berjalan 12 tahun, artinya trust itu sudah terbangun. Jadi kepercayaan pihak luar negeri dengan calon-calon tenaga kerja yang dihasilkan dikirim dari Jambi itu sudah teruji. Saya pikir keunggulan-keunggulan inilah yang perlu kita pertahankan, ya kita tingkatkan, jangan kita kendor lagi. Karena untuk bisa menghasilkan putra-putri untuk bisa diterima magang di khususnya Jepang, itu seleksinya luar biasa. Kalau sekarang proses apa nih Pak, tahapannya sudah nih? Yang untuk tahun 2025? Kalau sekarang, ya mungkin Bung Naruto bisa jelaskan ya. Karena ini sekarang ini, Bung Naruto ini saya jelaskan sedikit. Di samping memang beliau ini adalah alumni. Ketuanya perkumpulan itu ya. Nah jadi beliau ini punya LPK untuk mempersiapkan. Nah, jadi kalau pertanyaan Bung Deddy tadi, kalau ada putra-putri yang ingin, nah ini lebih ini, jadi semacam bimbel. Bimbel, persiapan ini persiapannya. Oke. Jadi kita yang punya program, nanti sebelum berangkat, tempat dulu dilatih, itu wilayahnya Bang Naruto ya. Ya, karena ini program resmi pemerintah, tetapi untuk mempersiapkan anak-anak itu untuk bisa diterima dengan baik, nah itu kerjanya ini. Gimana Bang Naruto bisa jelaskan? Terima kasih. Sedikit lagi saya sampaikan ke Pak Dodi buat teman-teman semua. Niat saya buat lembaga pelatihan ini Bang, sejak 2013 dulu tidak ada. Ternyata menjadi salah satu syarat program ini berjalan memang. Karena tanpa itu nggak mungkin. Akhirnya saya dengan kementerian dengan Jepang bersama-sama membuat lembaga pelatihan namanya Lembaga Artana Kibu. Nah, di sinilah sudah sampaikan Pak Kadis tadi, pemerintah punya program bahkan biaya, kami menyiapkan anak-anaknya. Nah untuk itu lembaga pelatihan ini juga niat saya ingin bantu anak-anak Jambi Bang. Ya sifatnya apa? Karena ada beberapa seleksi tadi. Selama ini peserta yang ingin ikut program kita, ikut ke tenaga kerja tadi, harus mempersiapkan diri untuk langkah-langkah tahapan tes tadi. Artinya apa? Sebenarnya memang bisa saya tanpa ikut pelatihan juga bisa, tapi kemungkinan agak kecil ya. Makanya kami juga sebagai lembaga pelatihan mitra dengan Disnaker Provinsi Jambi membantu anak-anak Jambi yang ingin berangkat ke Jepang memberi pelatihan tadi. Nah, sampai hari juga sampai kegiatan pemberangkatan juga kami ikutin terus, Pak. Pelatihannya apa aja tuh, Bang? Pertama kita ada tahapan pertama itu tes matematika, Bang. Yang kedua nanti ada tes fisik tubuh. Fisik juga. Fisik tubuh ya, tinggi badan dan lain. Terus yang ketiga ada fisik 3, itu lari, push up, sit up juga ada. Jasmani. Wawancara.
Oke. Nah, ini tahapan dasar sekali. Skill bahasa? Ah, ini saya sampaikan dulu, ini tahapan paling dasar. Oke, paling dasar, oke. Setelah nanti hari ini yang sampaikan Pak Gadis tadi, kita yang 2025 ini seleksi tahun 2005 bulan 11, Pak. November ya. November Oke, kemarin udah sampai hari ini yang lulus 67 orang. Oke, Sudah 60. tahapan habis selesai wawancara. Jadi sekarang anak-anak kita 67 ini persiapan bahasa, Pak. Oke, bahasa. Persiapan bahasa untuk pergi ke Jakarta. Untuk ke Diklat. Sipes Bekasi. Itu Oh, persiapan. di tempat lagi di Bekasi. Diklat kementerian. Kementerian, oke. Saat ini sedang di posisi persiapan bahasa anak-anak kita sekarang. Jadi, Oke. Apa kendala terbesar yang membuat anak-anak Jambi terkendala sehingga gagal untuk berangkat ke Jepang? Bahasa kah? Atau fisika? Oke. Atau bahkan mungkin attitude mungkin? Atau gimana? Kalau saya melihat kurangnya persiapan. Kurang persiapan. Kurangnya persiapan dan mereka kaget. Ternyata untuk persiapan untuk ikut tes ini ada tahapan-tahapannya itu loh. Mungkin mungkin dalam persepsi para pencari kerja melamar ya udah gitu kan. Gitu ya. Nah, kayaknya itu makanya pentingnya LPK ini. Padahal tidak semudah Ya, itu. makanya Ferguson. pentingnya kita mensosialisasikan. Siap. Nah, makanya tadi saya sampaikan kami berterima kasih kepada program ini. Ini salah satu media untuk mensosialisasikan kepada warga Provinsi Jambi yang berminat ikut itu ada tahapan-tahapan yang harus disiapkan gitu loh. Siap. Mungkin ke Bang Naruto lagi nih. baik. Sebagai orang yang sudah berpengalaman dan menyicipi langsung lah bagaimana culture budaya kerja di Jepang. Bagaimana untuk memastikan peserta-peserta ini, anak-anak Jambi ini yang sudah ikut magang ke Jepang itu pulang jadi membawa mental juara gitu. Jadi bukan sekedar mungkin sertifikat, tapi ya benar-benar wah ya ini terbukti gitu loh. Ya. Baik, terima kasih Bang Dodi. Saya juga termasuk salah satu yang punya organisasi tadi Bang. Anak-anak kita yang pergi ke Jepang itu sudah saya wawancara dari awal, jangan bunyi perginya saja. Artinya apa? Terbuktinya di mana? Setelah you pulang mau jadi apa kan gitu. Makanya sampai hari ini pun kita udah sampaikan, memang tidak kita pungkiri dari persentase yang berangkat mungkin sekitar 20% gagal Bang. Gagal artinya mereka tidak jadi apa-apa lagi, kembali lagi mungkin ya. Tapi mungkin ada 70% mereka berhasil. Artinya apa? Tahapan target kami juga bagaimana anak-anak kami tadi sebelum berangkat kita udah briefing terus. Jangan sampai bunyi perginya saja ya. Tapi memang orientasi setelah pulang mau jadi apa sih kan gitu, pembuktiannya kan gitu. Dan hari ini Jambi yang sejak saya pegang dari 2013 tadi hampir 700 orang Pak. Peserta anak Jambi udah ke Jepang sampai hari ini ya. Itu mungkin presentasi 40% berangkat lagi Bang. Dia berangkat lagi dengan Kerja ya. program yang beda. Oh. Makanya kita di Jepang ada 3, satu program magang, satu lagi udah PMI tadi. Pekerja magang migran. kalau di Google tuh punya TGSSW Bang. Ya. TGSSW. Nah itu gajinya kan di atas 20 sekian kan gitu. Iya. Karena dia punya skill sudah. Oke. Udah beda. Jadi bukan magang lagi ya. Bukan magang Bukan lagi. magang lagi. Itu Udah naik kelas ya. Itu 40% sudah. Oke. Yang 20% mereka ini bekerja di perusahaan lagi. Kalau di Indonesia kan paling ada di pabriknya di Jakarta Bang. Kalau Jambi ada Pak di sini Pak di Indofood itu ada 5 orang anak kita. Oh. Nah itu juga bagi Jepang lebih menerima anak yang pulang dari Jepang daripada peserta awal. Ya. Karena dia lebih keuntungan di sana. Ya. Nah kalau yang ke presentasi 30% tadi ya itu dia jadi pengusaha lah. Seperti saya Bang. Siap. Saya kan bukan pegawai negeri. Ya. Saya mengelola seperti PT lah seperti Iya, gitu. iya. Jadi memang itu target kami memang. Termasuk saya juga ke Jepang. Orientasi tertinggi saya jadi pengusaha Bang. Bukan jadi pekerja memang. Siap, Itu siap. harus mentalnya kuat. Mungkin Pak Garis lebih tahu. Menarik. Baik, terima kasih. Bang, saya menyambung pembicaraan Abang tadi soal Ya. angka tadi ya, pendapatan di Jepang. Saya ingin ke Pak Kadis. Pak Kadis, saya kalau lihat flyer itu kan ada nominal yang didapat peserta lah yang kalau kita lihat kan tertarik gitu kan nominal besar. Bisa jelaskan Pak Kadis? Kayak misalkan fasilitas yang ditanggung negara untuk mereka sampai pulang itu saya dengar dapat uang lagi atau gimana gitu Ya, Pak Kadis? semuanya ini sebenarnya nanti ditanggung oleh pemerintah. Oke, Kerjasama ditanggung dengan Jepang. Cuma memang tahapan-tahapan yang dilalui ini ya harus mandiri dulu. Oke. Jadi harus mandiri. Nanti setelah pasca nanti persiapan yang Pak Bung tuntas. Naruto lakukan ini, nah mereka itu kan nanti diberangkatkan ke Bekasi. pusat Ya, diklatnya Kementerian Tenaga Kerja di Bekasi. Nah kalau sudah sampai ke sana, praktis mereka tuh nggak keluar biaya. Semuanya akan ditanggung oleh negara. Sampai nanti mereka berangkat. Nah, sampai nanti mereka kerja,
income-nya berapa katanya kerja di sana per bulan? 15 sampai 20. Nah, 15 sampai 20 juta Oke. dan jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan segala macam sesuai standar dari pemerintah Jepang. Tetap ada itu Pak Oh, ya? tetap ada. Nanti pulang mereka nanti dapat uang saku lagi ya, Ya, tunjangan sekitar mandiri. tunjangan mandiri itu sekitar 100 juta katanya, 100 juta pulangnya. Nah, itu yang kami sampaikan tadi, yang Bung Naruto sampaikan tadi, sebenarnya ini tidak terhenti pada saat itu. Nah, skill yang mereka dapat tadi yang saya sampaikan, ini harus dimanfaatkan. Oke. Nah, dan saya berharap kalau orangnya seperti Bung Naruto semua keren, artinya dia bisa membuka lapangan Ya. kerja ya. Oke. Tetapi minimal alumni yang sudah ikut magang ke Jepang ini, program ini, ya jangan cari kerja di Indonesia lagi. Udah beda kelas gitu. Ya, udah ada bekal tadi. Udah kelasnya udah beda. Kelasnya udah beda. Dan saya pastikan apa yang dia dapat di Jepang ketika dia bekerja di Indonesia pasti beda jauh. Mulai dari income-nya sampai dengan yang lain-lain. Nah, rugi kan? Rugi. Kalau saya pikir ini rugi. Saya pikir negara-negara lain masih banyak butuh tenaga kerja. Bisa ke situ, bisa ke negara Arab, bisa ke negara Eropa mungkin gitu. Jadi kami mendorongnya itu. Jadi jangan puas ketika 3 tahun selesai, pulang nanti bawa bekal tadi, ya udah puas di situ. Sayang kalau menurut saya sayang. Tapi Pak Kadis izin nih. Saya mau bertanya ini sebenarnya, tapi udah dijawab Pak Kadis sebenarnya. Jadi target saya mau nanya, jadi targetnya mau mereka ini hanya sebatas pencari kerja atau justru membuka lapangan pekerjaan? Ternyata Pak Kadis bilang tadi kan, kalau seperti Bang Naruto bagus, jadi pengusaha. Ya. Atau minimal setidaknya walaupun bekerja harus sudah naik kelas ya, bukan di Jambi lagi gitu ya. Ya, karena itu tadi ya, bukan berarti saya mendorong mereka ini untuk tidak bekerja Betul. di Indonesia, Indonesia. bukan seperti itu maksud saya. Apalagi dengan teks sekarang itu yang Ya. berbaik pergi dulu gitu Ya. kan daripada Indonesia ya. Bukan Kemarin itu ya, maksudnya. bukan itu. Tetapi dengan skill yang dia sudah ada, dengan pengetahuan, dengan pengalaman dia yang selama 3 tahun sudah bisa menyesuaikan dengan dunia kerja di Kerja. negara modern, ini kan sayang kalau menurut saya. Nah, kecuali tadi ketika dia pulang dia melatih tenaga-tenaga muda untuk mempersiapkan diri, oke gitu. Itu aja kalau menurut saya, sayang saja dengan kompetensi yang mereka miliki. punya. Oke. Pak Kadis, kalau boleh tahu dari sekian kabupaten kota di Jambi, mereka ini peserta banyak dari mana Pak Kadis ya? Hampir rata ada, cuma ya kalau dari data kayaknya dari Kabupaten Kerinci. Kerinci. Ya. Oh, Kerinci. Kabupaten Kerinci. Memang saya lihat kultur saudara-saudara kita dari Kerinci ini juga memang sangat kuat ya. Ya, betul. Boleh kita lihat, mungkin kalau kita jalan-jalan ke Kerinci, ke pelosok desa itu jarang yang tamatan SMA tuh. Pasti rata-rata tamatan sudah S1. Jadi memang budaya di Kerinci itu seperti itu. Jadi memang dari data yang ada di kita ya, dan catatan-catatan dari Bung Naruto juga banyak dari Kabupaten Kerinci. Kita masuk ke segmen-segmen terakhir nih Pak Kadis. Saya ingin minta aja closing statement dari Pak Kadis, dari Bang Naruto terkait program ini, khususnya pada mereka-mereka anak-anak muda Jambi di luar sana yang mungkin tertarik untuk mengikuti program magang di Jepang. Silakan Pak Kadis. Baik, program magang ke Jepang ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan kompetensi tadi ya. Sekaligus memang membuka lapangan pekerja untuk mengurangi angka pengangguran. Program ini sangat menarik, sangat bisa menghasilkan income yang luar biasa. Oke. Tetapi memang harus butuh persiapan, butuh skill, butuh kedisiplinan. Jadi kalau memang mau ikut program ini, itu udah bisa cuma ikut-ikutan. Harus betul-betul niat, tekad dia di dalam hati untuk ikutin. Nah, kami pemerintah, dalam hal ini kami Dinas Nakertrans Provinsi Jambi, berupaya menyiapkan usia-usia pekerja untuk bisa bersaing di dunia kerja. Jadi mulai ada level-levelnya, ada yang kita persiapkan untuk pekerjaan dalam negeri, untuk wirausaha, UMKM, sampai yang ke level untuk bekerja di luar negeri. Banyak program, salah satunya adalah program magang ke Jepang, ada juga kerjasama kami dengan
P4MI yang P4MI, pekerja migran. Nah, ini bisa juga tanpa melalui magang dulu, bisa langsung kami membuka namanya pelatihan untuk persiapan pekerja migran. Nah, ini tentu lebih menjanjikan karena ini bukan cuma magang, mereka nanti ketika memang lulus bisa menjadi tenaga kerja asing di luar negeri. Oke. Bang Naruto, Oke, silakan. Jadi closing statement saya adalah anak-anak muda Jambi, putra dan putri, mungkin kesempatan ini akan saya sampaikan sedikit saja. Janganlah jadi seorang pekerja, jadilah seorang pengusaha. Cuman butuh persiapan yang kita sampaikan tadi. Tidak ada yang tidak mudah, tapi semua butuh proses. Hari ini Pak, saya lihat anak Jambi, bayang mandek di situ juga. Belum selesai berhenti. Kenapa nggak siap proses namanya? Tapi itulah salah satu jadi sukses, nggak ada lagi. Artinya apa? Kesempatan selalu ada. Dan hidup itu pilihan Pak. Tua itu pasti. Jadi sukses kita yang tentukan. Nggak ada lagi. Oh, keren. Oke, terima kasih. Kata hari ini harus saya bilang gitu dulu. Saya kira itu. Jadi ya tadi anak Jambi jangan ragu, jangan takut. Kalau ini ada yang menanyakan program pemerintah bukan segala macam. Sekarang lakukan saja, jangan kata orang Pak. Ini masih anak-anak muda nanya, katanya susah, katanya tidak. Lakukan aja sendiri. Saya kira itu. Nah, terutama yang paling besar sampaikan Pak Kadis, ini butuh proses dan harus siap dengan tantangan tadi. Bisa tidak. Karena apa? Untuk dapat sesuatu butuh pengorbanan Pak. Oke. Terima kasih. Oke Pak Kadis, terima kasih. Bang Naruto, terima kasih. Saya yakin program ini bisa dinikmati anak muda Jambi, bisa membuka wawasan mereka, wacana mereka, dan menjadi jalan lah. Mana tahu mereka stuck, ada peluang, dan mereka menangkap peluang itu. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya. Oke, JB People, peluang ini mungkin datang hanya sekali. Pertanyaannya sekarang, berani melangkah atau membiarkan mimpi menjadi wacana? Masa depan anak muda Jambi dimulai dari keputusan ini. Saya Dedi Rahmawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Follow semua sosial media jambusnews.com.